Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-Roasting Space, yang merupakan co-roasting space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-Roasting Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo guys, welcome to Do It, Dose of Inspiration and Tips. Hari ini episode pertama dari Avicenna Channel sendiri. Avi Channel ya? Avi Channel. Oke, siap. Ini episode pertama. Jadi nanti mungkin kita hari ini akan ngobrol-ngobrol soal Avicenna. Mungkin kita perkenalkan diri dulu kali ya. Boleh. Oke, mulai dari saya mungkin ya. Oke, Gue Yugi, main space sebagai main space manager. Yap. Mungkin ya, gue Muti bagian marketing dari Avicenna Co-Roasting Space. Oke, gue Ical, founder dari Avicenna Co-Roasting Space. Jadi di Do It ini, Dose of Inspiration and Tips, kita akan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang punya insight lain soal coffee industry. Nah, jadi yang memandu acaranya kalau nggak gue sendiri, ada Muti dan ada Yugi. Untuk episode pertama sendiri ya kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Oke, guys, jadi kita Avicenna Co-Roasting Space, kita menyewakan fasilitas roastery. Gue yakin banget di antara kalian pasti pernah nanya orang yang paling banyak orang sering tanya soal Avicenna Co-Roasting. Dari mulai mungkin dari gue dulu nih. Mungkin untuk co-roasting sendiri pada awalnya belum terlalu familiar ya, masih terdengar asing gitu di telinga orang-orang mungkin ya. Sampai akhirnya ya kita kenalin co-roasting ya yang tadi Faisal jelasin, tempat untuk menyewakan tempat buat ngerosting. Iya, fasilitas. Tapi orang tuh masih suka kayak yang nggak tahu gitu loh. Mereka tuh masih nanya-nanya soal kayak bisa ngerosting di sana nggak? Gitu. Kayak seakan-akan kita tuh roastery, padahal kita udah coba jelasin kalau ini tuh kita hanya menyewakan tempat atau fasilitas buat kita ngerosting. Oke. Dari sisi marketing lo delivernya itu kayak gimana, Mbak? Gue biasanya delivernya tuh direct message. Karena kan sekarang lagi zaman digital ya, dan sosial media yang paling sering dipakai sama coffee shop gitu-gitu, biasanya di Instagram. Jadi gue biasanya tuh nge-direct message ke Instagram. Atau gue kadang juga bisa langsung ke WhatsApp-nya mereka. Cuma kan kadang kan orang-orang jarang tuh yang pakai WhatsApp pribadi, maksudnya kayak slow respon gitu kalau di WhatsApp. Jadi gue lebih prefer ke direct message ke Instagram. Ke akunnya coffee shop masing-masing. Oke. Mungkin untuk kalian yang bertanya-tanya fasilitasnya apa aja. Untuk roasting mesinnya sendiri kita pakai VNT yang kapasitas 5 kilo dan 1 kilo. Untuk selain itu juga kita ada quality control facility atau quality control lab. Itu ada Maitonino, terus ada Monster Meter, terus ada juga cupping set dan lain-lain. Terus untuk roasting support, mesin kita juga udah support artisan software ya. Jadi kalian bisa enak untuk roasting, mantau suhu dan segala macam. Terus datanya bisa disimpan juga. Ya, jadi betul. kita nggak perlu kayak kemarin berapa ya gitu. Ya betul. Terus kita juga ada packaging system. Kalau misalnya kalian udah beres ngerosting, kalian bisa langsung package, langsung di seal gitu. Itu kalian bisa juga kayak langsung produksian gitu. Jadi kalian datang roasting, terus pas selesai ngerosting langsung di package pakai packingan kalian masing-masing, langsung di seal gitu. Jangan khawatir juga sih kalian berat angkut barang segala macam, karena kita juga ada trolley scale kayak gitu. Untuk fasilitas penyokong lainnya kita ada musola, ada AC, ada wifi. Jadi kalian bisa ngerosting dengan
nyaman kayak gitu. Oh iya, ada toilet juga, jadi nggak perlu Iya, ribet benar. mau ke tetangga gitu, nggak perlu. Terus Ya, tadi tadi ya kan orang-orang masih bingung nih soal ya kita itu sebenarnya seperti apa sih Apa konsep sih? kalau Avicenna itu seperti apa sih? Yang banyak sih yang bener orang di Indonesia itu masih bingung antara co dengan co-op. Nah, jadi Oh, kalau oke. misalkan co ya sama aja gitu halnya kayak co-working, yang dimana kalau co-working itu dia menyediakan fasilitas kan Yep. ya. Fasilitas orang buat kerja dan lain-lain. Nah, kalau co-op itu ya contohnya mungkin ada beberapa banyak roster yang lakuin juga, itu dia sewa maklun. Oh, oke. Nah, Apa dia tuh menyediakan maklun tuh, Bang? Ya, jadi kayak misalkan si klien ngasih green bean ke kita roastingin. Nah, Avicenna itu sendiri gimana sih? Avicenna ya bener-bener pure kita Fasilitas. menyediakan fasilitas orang buat ngerosting. Iya, fasilitasnya aja ya. Jangan lupa tuh. Jasa orangnya udah, paling kita hanya mantau. Oke. Oke, di tagline kita nih ya, di tagline kita kan we are space to start collaboration and grow. Dari sisi kolaborasi, gimana nih Mut? Lo ada nextnya ataupun yang kemarin-kemarin udah doing apa aja nih? Kita udah berkolaborasi sama siapa? Oke, jadi kayak tadi yang gue bilang, gue cara masarinnya gimana sih si Avicenna Co-Roasting Space ini? Selain dari direct message tadi, gue juga kayak suka bikin event-eventnya itu tentang yang berhubungan dengan coffee industry yang bisnis segala macam. Nah, salah satu contohnya itu ada kita event coffee shop making, dan itu dari bahan natural dan dari ampas kopi yang Avicenna kasih ke si kolaborasi sama si Savon itu. Dan dari event itu kita akhirnya bikin produk, dan akhirnya kita jadiin merchandise kayak gini. Ini salah satu bentuk kolaborasi kita bersama Savon. Ini ada sabun kopi yang sebelumnya kita bikin event itu. Oh, sorry. Nanti ini dikat aja ya guys. Kayak gini. Ini ada sabun kopi dari kolaborasi kita sama Savon ID, dan itu salah satunya sih. Oh, belum lagi ada satu coffee scrub ya. Ya, Tadi coffee, ada oh ya, coffee scrub. Sekarang launching lagi coffee kebetulan scrub. lagi kehabisan coffee Kehabisan, scrubnya. yes. Alhamdulillah laku keras guys. Padahal itu kita baru launching baru sebulan ya. Sebenarnya concern buat jualinnya sih paling seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Iya kan? Tapi udah kehabisan. Jadi mungkin di next video kita bakal kasih lihat ke kalian coffee shop kayak gimana. Dan jangan sampai kelewatan ya. Oh iya, ada di Tokopedia dan di Shopee. AVC Coffee, AVC Makan Space. Oke. Tapi kira-kira bisa offline nggak di store kita di Jalan Sumbawa? Kalau offline bisa lah, tinggal datang aja ke Jalan Sumbawa nomor 28. Oke. Terus kita juga waktu itu ada event sama Work Coffee sama Aditi juga, namanya Kolase. Yes. Terus Nah itu tuh kita kayak apa ya, membuat produk yang orang lain belum buat. Kayak maksudnya di Bandung ini kan belum pernah tuh ada kolaborasi antar coffee shop gitu. Jadi kita buatlah si Kolase ini bersama Aditi dan Work Coffee Indonesia gitu. Mungkin ya nanti sebenarnya mungkin udah ada, cuma mereka masih nempelin ego dengan brandnya mereka mungkin. Oke, jadi gini nih, operasional gimana nih? Bentar. Jadi si kolasi ini terbuka untuk siapapun ya? Terbuka Oh, iya. buat siapapun. Terbuat nanti untuk- nextnya untuk kita akan buka. Selain dari Aditi dan Work Coffee, dan Yes. selain kita juga, jadi kalian juga mungkin bisa langsung kontak aja di Instagramnya Kolase. Yes. Nah, ini kan kondisi bisnis saat ini kan emang lagi Down. lagi kurang baik lah ya dengan kondisi Covid seperti ini. Dengan pola kolaborasi kita dari sisi marketing dan sisi lu Gi, Yep. itu apa nih kira-kira yang nextnya yang kita akan doing? Oke, mungkin kalau dari kalau di sisi opsnya ya, dengan kondisi kayak gini sekarang, mungkin kita bakal memberlakukan new normal ya, social distancing, habit-habit yang mungkin sedikit atau mungkin sebagian bagi kalian baru atau gimana, ya mungkin kita harus adjust dengan habit itu, ya yang kita biasa sebut new normal ya, social distancing. Mungkin dalam satu ruangan nanti
bakal dibatasi kapasitas orangnya gitu kayak gitu. Mungkin kalau di sisi ops mungkin kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau contacting segala macam atau misalnya mau booking juga bisa lewat online aja sih. Kita udah nyediain form juga di Instagram kami, bisa dicek atau bisa chat lewat Muti. Jadi nggak untuk menghindari kontak fisik kan bisa aja kayak gitu. Jadi untuk itu kalau untuk berkolaborasi sama kita itu aman. Iya, benar. Itu aman banget. Kalau dari sisi lo gimana, buat apa nih nextnya kita berkolaborasi sama siapa nih kira-kira? Kalau kita kolaborasi, ini udah direncanain. Sebenarnya kita akan ada event, itu namanya ngobrol santuy. Mungkin nanti kalian akan bisa lihat di Instagram kita bakal ada bincang-bincang lah sama beberapa orang yang punya power atau punya capability di situ, ya, knowledge atau pengalaman di situ. Nah itu tuh kayak kita nanti bicarain soal keadaan COVID yang sekarang, mengenai bisnis, F&B dan segala macam gitu. Oke, siap. Nah di grow, nah tadi start kita udah ngomongin tadi di awal, grow, berkembang, collaboration dan grow. Dari kalian ya dari awal kalian kan sudah ikut di APSN udah dari awal. Grow. Menurut kalian apa nih yang udah kita doing dan nextnya menurut kalian ada ide apa nih APSN akan doing apa? Mungkin dari Muti dulu. Kalau grow kita berkembang, jadi sebenarnya the grow itu kita pengen banget kita ngajak orang buat untuk berkembang bareng. Nah salah satunya mungkin kita ada kemarin bikin event ya yang sama Emma ya. Terus sama Regi Suryo, ada Kang Restu juga, ya itu kita pengen tuh founder-founder dari event-event kita berarti ya. Jadi founder-founder yang ada di Bandung, pelaku-pelaku bisnis yang ada di Bandung kita juga bantu buat bantu mereka buat mengimprove bisnis mereka dengan cara yaitu kita bikin event-event itu. Event yang mengenai yang tadi F&B dan coffee shop, bisnis lah intinya. Jadi kita tuh pengen tahu kalau misalnya ketika kita mau buka coffee shop atau bisnis apapun itu gimana sih? Karena kan ada coffee shop management, ada accounting juga kemarin, terus kita ada ngomongin hospitality kayak gitu-gitu. Jadi yang mau atau baru mau start nih, baru mau ngembangin bisnisnya atau baru mau mulai berbisnis itu tuh bisa ikut event kita dulu gitu. Jadi pas nanti dia turun ke lapangan jadi dia udah tahu nih kira-kira gambarannya kayak gimana sih gitu. Yes. Nah, di Grow juga kan mungkin kalau misalkan orang-orang yang menggunakan fasilitas kita, tentunya mereka akan dapat margin yang oke lah ya. Yes. Karena ya dibanding mereka mungkin kayak beli di roastery ada benefit, ada positif, pasti ada negatifnya juga. Nah, kalau dari lu ngelihat gimana gue? Karena kan lu udah jalan-jalan ke coffee shop ya kan, lu ngobrol discuss. Dan mungkin dari beberapa dari mereka pun itu udah tahu APSN. Ya, feedbacknya itu gimana sih Bun? Oke, untuk feedbacknya sendiri mungkin kendala yang sering ditemuin itu dari coffee shop yang udah gue visit tuh mereka nggak ada roster, itu aja sih. Gitu aja sih Bang. Oke. Ya terus, paling ya mereka tuh gitu? Kebingungan. Mereka sebenarnya pengen nih ngerosting sendiri, tapi ya itu lagi dia sumber manusianya nggak ada, sumber daya. Sumber daya manusianya belum ada. Gitu. Jadi gitu. Ya mungkin mereka ngerti soal kopi tapi belum tentu bisa ngerosting. Ya karena pasanya juga berbeda kali ya. Pasanya karena emang stepnya juga beda. Oke. Nah, kita akan ngobrol dan apa ya? Gue pengen tahu soal mungkin ada waste produk lain nggak yang dari kopi yang ya kita udah luncurin kan kopi shop, ada kopi scrub, dari kalian ada nggak ada pengen bikin apa gitu dari waste-nya si kopi? Kalau gue parfum sih, baru juga tadi gue ngomongin sama Yogi, gue bilang gue pengen, karena kan gue edik banget sama parfum, entah apapun itulah. Jadi gue kepengen nih, kayaknya bikin parfum kopi lucu juga ya buat merchandise juga kan. Jadi entah itu parfum buat di mobil atau di ruangan. Tapi gue mau cari cara dulu nih, atau gue mau nyari kolaborasi lagi nih sama orang yang bisa bikin parfum kopi gitu dari bahan yang dari kita.
Oke, nice. Lo dari lu gimana? Oh, dari gue sih mungkin karena gue berhadapan dengan mesin roasting tiap hari mungkin ya. Ide kemarin itu, ide yang kemarin kita bahas itu mungkin bagus mengenai pengolahan chaff jadi gula itu ya. Ya, jadi ada beberapa, gue nggak bisa mention dulu sih sebenarnya. Jadi, tolong cek gitu. Ya, jadi cap itu ternyata banyak fungsinya, nggak cuma bisa dibuang. Ya, ada gue ketemu sama salah satu orang, dia bisa memecah itu jadi sugar. Ya, mungkin nextnya bisa ngolah cap jadi kertas juga. Mungkin kalau misalnya salah satu dari penonton di sana bisa mengolahnya, mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lagi ya. Oke, nanti ada di sini. Ada Ya. di sini. Ya kayak begitu. Gitu. Mungkin nanti kalau misalnya udah launching bakal kita langsung kasih tahu ke kalian. Karena kalau misalnya sekarang takutnya ya gitu deh. Canda guys. Ya, itu kan tadi sedikit banyak soal si Avicenna Co-Roasting Space nih. Nah, boleh nggak sih kalian ceritakan sebelum kalian sebelum kalian join ke Avicenna Co-Roasting Space dan pengalaman menarik apa yang kalian dapat atau experience apa yang kalian dapat di Avicenna Co-Roasting Space? Siapa mau duluan nih? Kalau misalkan pengalaman ya, jelas ya banyak banget ketemu orang-orang. Kalau dari sebelum dulu nih, kita cerita dari sebelum dulu. History lu gimana sih sebelum masuk? Dari Avicenna, lu join ke Avicenna. History pribadi nih ya? Iya. Oke. Pengalaman lo. Pengalaman gue sebelum gue di Avicenna, gue sendiri kerja di salah satu kantor di Bandung setahun sebagai data analisis. Terus pindah sekitar 2 tahun, setahun di Filipina sebagai IT help desk. Sampai akhirnya gue ketemu Ical dan ya kita di sini, saya di sini sekarang kayak gitu. Oke, kalau lo dari mana, gimana, Mat? Kalau gue sebelum di Avicenna acara sini gue barista di salah satu coffee shop di Bandung juga. Gue di sana itu part time waktu itu. Jadi gue sambil kuliah sambil ngebarista. Jadi ya gitu aja sih, paling kuliah kerja ngebar gitu. Dan ketika masuk ke Avis sebenarnya nggak kaget juga karena orangnya ini juga nggak juga. Orangnya ini. Jadi kurang lebih gitu deh, cuma mungkin job desk-nya agak berbeda ya bang. Iya, Karena gue waktu itu mungkin cuma ngebaristain doang, gue cuma ngebar, gue bikin nge-serve menu, nge-serve produk, gue kasih ke customer gitu doang, paling jaga kasir segala macam. Dan sekarang ya job desk yang lebih harus bertanggung jawab karena gue karena basic pendidikan lu juga marketing. Oh ya, gue kuliah gue marketing. Oh, marketing. Marketing komunikasi tapi lebih tepatnya marketing komunikasi. Lebih tepatnya marketing komunikasi sih. Dan sekarang dapat job desk gue sebagai marketing yang berarti menyeluruh. Ya. Ya, mungkin sedikit culture shock di gue ya, yang asalnya IT. Ini setelah lu join ya. Iya. Setelah lu join, experience lu gimana? Iya, itu pastinya ada culture shock ya, karena bekerja di dua industri yang berbeda gitu dalam ya. Tapi seru sih menurut gue, bisa ketemu banyak orang, nambah knowledge tentang kopi sendiri. Walaupun waktu itu kita gue nyobain kopi aja nggak suka gitu, maksudnya nyobain latte aja pahit gitu kan, sampai iya kayak gitu. Tapi seiringnya waktu ya alhamdulillah lah gitu. Sampai sekarang lo kapi kan. Gila. Ya itu sih poinnya, culture shock ada sih. Culture shock ya. Yeah. Kelihatan dari bahasanya bang, jadi agak formal gitu. Kalau kita kan beda, gue kan anak mahasiswa terus jadi ngebar barista, gue ngomongnya anak SMA gitu kan, kalau sama lo. Pokoknya mau komputer. Oh iya benar. Kalau lo gimana, Mat? Experience apa nih yang lu dapet abis ini di Avicenna? Banyak banget sih, karena kan job desk baru juga. Kayak dari yang kuliah gue kayaknya nggak semua ke ini deh, maksudnya beda gitu. Gue lebih kerasa di saat kerja. Oke. Gitu, gue ketemu sama orang ketika gue ngikut sama Bang Ical, Bang Ical ngomongin bisnis sama orang, dan gue kayak oke, gitu. Jadi gue belajar banyak belajar dari Bang Ical juga, banyak belajar juga
karena kan gue juga visit gue ketemu orang segala macam, gue kayak yang sok kenal gitu, gue sok yang ya gue kayak gimana gitu. So iya aja gitu. Karena kan kalau misalnya ketemu orang gue nggak mungkin dong kaku banget gitu kan, nggak bisa gitu, dan ini orangnya kan nggak nyaman. Gitu sih, jadi benar-benar kayak banyak pengalaman lah, susah kalau buat dijelasin satu-satu karena terlalu banyak. Makanya main ke Avicenna, kalian pengalaman bakal banyak. Oke, mungkin segitu dulu kali ya episode kita yang pertama ini. Iya, segini aja. Nah, mungkin ya kalian udah banyak ketemu orang selama di Avicenna. Tolong kasih pesan dong ke yang nonton. Kalian satu-satu kasih pesan yang nonton nih, mungkin kayak apa ya? Kayak gue pun kayak beberapa hal yang ditanyain ke gue gitu soal Avicenna. Ya contoh yang tadi tuh. Bisa nggak gue nitip roasting? Nah itu ya daripada kita ngulang mulu kan, daripada ngulang mulu nih obrolannya. Nah ada yang kalian mau omongin nggak? Jadi intinya Avicenna Coworking Space itu ya lu kayak ke coworking aja, lu datang nyewa buat tempat kerja lu. Gitu. Jadi kita nggak gaji lu, kita nggak kan kalau di coworking gitu kan. Jadi kalau di Avicenna ya kita nggak ngerostingin bin sekalian, jadi kalian datang, kalian registrasi segala macam, dah ya udah anggap aja roasting sendiri gitu ya, roastery sendiri gitu. Jadi kayak lebih enak deh. Lu pengen buka roastery tapi belum ada budget karena lo tahu sendiri kan itu mesin roasting berapa duit gitu. Jadi tinggal datang seakan-akan punya roastery dan lo ya kembangin bins lo. Gampang, sesimpel itu sih sebenarnya, kayak lo datang nyewa alat-alat segala macam udah disediain, udah. Kalau dari lo gimana Ki? Nggak banyak sih karena udah apa ya, tersimpulkan di Mutia. Jadi intinya kita tunggu registrasi kalian di online yang ada di Linktree. Kalian bisa langsung ke Instagram, dicekin Instagram, ada di bio, itu ada linknya. Atau langsung visit ke Jalan Sumbawa nomor 28. Jangan lupa pakai masker, wash your hands, keep clean. Oke. Kalau gue sih paling ini doang sih. Kenapa orang-orang bingung gitu kita bikin coffee shop sama body scrub ya. Kita akan berkolaborasi dengan siapapun. Yang penting ada relate-nya sama coffee, ya itu kita akan doing. Jadi kalau misalkan lu pusing sebenarnya kanvasnya apa sih, Avicenna Coworking Space kok dia jualan produknya bukan roasted beans. Ya roasted beans itu kan kita banyak orang-orang yang make fasilitas kita. Nah, itu yang kita bantu. Yang mereka bisa display coffee itu tempat kita. Nah, kalau yang waste produk yang lain ya karena emang itu salah satu misi kita juga buat sayangi lingkungan lah. Karena waste produk di coffee itu orang sangat sedikit sih yang manfaatinnya. Pun ya kalau misalnya lagi bisa bermanfaat, kenapa kita nggak manfaatin? Ini salah satu hasil karyanya ya. Ini World World Coffee Indonesia. Kenapa sih? Ini kita kan ada The Journey, kita ada Aditi, itu kenapa Bang? Ya itu tadi kita berkolaborasi sama mereka buat ngembangin juga bisnisnya. Jadi karena kan bisnis sendiri kalau zaman sekarang kalau mau monopoli itu kan susah banget ya. Nggak mungkin bisa lah. Lo nggak bakal pernah bisa buat monopoli sesuatu gitu kalau menurut gua. Jadi ya kita berkolaborasi aja. Part kita menyewakan fasilitas roasting sama manfaatin ngembangin bisnis bla 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 bla. Untuk kejualan mungkin ada partnya beda-beda. Jadi gitu. Jadi kalian masih ada pertanyaan apa lagi? Kita masih terbuka. Langsung di kolom komentar aja atau di kontak langsung. Kontak langsung kali ya, ke Instagramnya juga bisa. Yang balas Muti soalnya. Muti loh. Paling gitu aja ya? Oke guys, thank you banget gue, thank you banget Mu. Nanti mungkin kita akan hadir dengan bintang tamu berikutnya, gitu. Stay tune. Jangan lupa kayak youtuber gitu. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya.